Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrana, NPM 2240402058. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi. Di sini saya akan mengambil tokoh yang bernama Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus lahir pada tanggal 14 Februari 1766 di Rockley dekat Dorking, Surrey, Inggris. Beliau meninggal pada tanggal 29 Desember pada tahun 1834 St. Catherine dekat Bath, Merset. Ekonom dan demografi Inggris yang terkenal karena teorinya bahwa pertumbuhan populasi akan selalu cenderung melebihi pasokan pangan dan memperbaiki umat manusia tidak mungkin terjadi tanpa batas yang ketat pada reproduksi. Pemikiran ini biasa disebut dengan materialisme. Prestasi beliau pada tahun 1804, Malthus menikah dengan Harriet Ecclesall, dan pada tahun 1805, ia menjadi profesor sejarah dan ekonomi politik di perguruan tinggi East India Company di Highbury, Hertfordshire. Ini adalah pertama kalinya dia di Inggris. Kata ekonomi politik digunakan untuk menunjukkan kantor akademis. Malthus tinggal dengan tenang di Highbury selama sisa hidupnya, kecuali kunjungan ke Irlandia pada tahun 1817 dan perjalanan ke benua Eropa pada tahun 1825. Pada tahun 1811 ia bertemu dan berteman dekat dengan ekonom Inggris yaitu David Ricardo. Pada tahun 1819, Malthus terpilih sebagai anggota Royal Society. Pada tahun 1821, ia bergabung dengan klub ekonomi politik yang anggotanya termasuk Ricardo dan ekonom Skotlandia James Mill. Dan pada tahun 1824, ia terpilih sebagai salah satu dari 10 rekan kerajaan di Royal Society of Literature. Pada tahun 1833, ia terpilih menjadi anggota Académie des Sciences Morales et Politiques Prancis dan Royal Academy of. Pada tahun 1798, Malthus menerbitkan edisi pertama, secara anonim, esai tentang prinsip kependudukan yang mempengaruhi perbaikan masyarakat di masa depan, dengan catatan spekulasi Bapak Godwin M. Concrete dan penulis lainnya. Pekerjaan itu mendapat pemberitahuan luas. Secara singkat, kasar namun mencolok, Malthus berpendapat bahwa harapan manusia yang tak terbatas akan kebahagiaan sosial pastilah sia-sia, karena sejumlah penduduk akan selalu cenderung melebihi pertumbuhan produksi. Pertambahan jumlah penduduk akan terjadi jika tidak dikendalikan dalam deretan geometrasi sedangkan kebutuhan hidup akan meningkat hanya dalam deretan aritmetika. Populasi akan selalu bertambah hingga batas penghidupannya. Hanya keburukan, termasuk tindakan perang, kesengsaraan, termasuk kelaparan atau kekurangan makanan dan kesehatan yang buruk, dan pengendalian moral, yaitu berpantang, dapat menghambat pertumbuhan yang berlebihan ini. Selanjutnya, pemikiran Thomas Robert Malthus mencerminkan reaksi yang dilakukan dengan ramah terhadap pemandangan ayahnya dan doktrin revolusi Prancis serta para pendukungnya. Seperti silvus radikal Inggris, William Godwin banyak dibaca untuk karya-karya seperti Political Justice. Godwin menganggap remeh kesempurnaan umat manusia dan memandang ke milenium di mana orang-orang yang rasional akan hidup sejahtera dan harmonis tanpa hukum dan institusi. Berbeda dengan Godwin atau sebelumnya Rousseau yang memandang urusan manusia dari sudut pandang teoritis, Malthus pada dasarnya adalah seorang empiris yang mengambil titik tolak kenyataan pahit pada masanya. Reaksinya yang berkembang dalam tradisi ekonomi tinggi yang sangat ini dianggap sosiologis atau bisa dilihat dari sosiologi ekonomi. Memandang kemiskinan sebagai hal yang tidak dapat dihindari oleh umat manusia. Argumen dalam edisi pertama karyanya mengenai populasi pada dasarnya bersifat abstrak dan analitis. Setelah membaca lebih lanjut dan melakukan perjalanan di Eropa, Malthus menghasilkan edisi berikutnya, memperluas pamflet panjang tahun 1798 menjadi buku yang lebih panjang dan menambahkan banyak materi faktual dan ilustrasi pada tesisnya. Tidak pernah, bahkan hingga edisi ke-6 yang terakhir masih pada tahun 1826, dia tidak pernah menguraikan
premis-premisnya secara memadai atau memeriksa status logis premis-premis tersebut. Dia juga tidak menangani materi faktual dan statistiknya dengan sangat kritis atau ketat secara statistik. Meskipun para ahli statistik di Eropa dan Inggris telah mengembangkan teknik yang semakin canggih selama masa hidup di Malthus. Sosiologi dan demografi Amerika abad ke-20 King Leif Davis mengatakan bahwa meskipun teori Malthus didasarkan pada landasan empiri yang kuat, teori tersebut cenderung paling lemah dalam empirismenya dan paling kuat dalam formulasi teoritisnya. Baik atau buruk, teori kependudukan Malthus bagaimanapun juga dimasukkan ke dalam sistem teori ekonomi. Hal ini bertindak sebagai penghambatan optimisme ekonomi, membantu membenarkan teori upah yang didasarkan pada biaya subsistensi minuman penerimaan upah dan penghambatan bentuk amal tradisional. Lalu saya menjelaskan kependudukan Thomas Robert Malthus, memberikan dampak yang kuat dan langsung terhadap kebijakan sosial Inggris. Ada kepercayaan bahwa kesuburan itu sendiri menambah kekayaan nasional. Itu hukum yang buruk mungkin mendorong keluarga besar untuk memberikan sumbangan. Seandainya hal tersebut tidak pernah ada, tulis Malthus, walaupun mungkin akan ada lebih banyak lagi kejadian-kejadian kesusahan yang parah, keseluruhan kebahagiaan di kalangan masyarakat umum akan jauh lebih besar daripada saat ini. Undang-undang ini membatasi mobilisme tenaga kerja utamanya dan mendorong fakultas dan harus dihapuskan. Bagi mereka yang paling malang, mungkin masuk akal untuk mendirikan rumah-rumah kerja, bukan rumah sakit jiwa yang nyaman, tetapi tempat-tempat di mana perjalanan harus sulit dan kesusahan yang parah dapat diringankan. Dia terus menerbitkan berbagai pamflet dan trisal tentang ekonomi dengan pendekatan yang tidak seketat dan dengan pendekatan Ricardo. Malthus pembahasan masalah penentuan harga dalam rangka keputusan yang ditentukan secara institusional, permintaan efektif. Ungkapan yang ia ciptakan dalam ringkasan prinsip-prinsip ekonomi politik ditinjau dalam penerapan yang praktisnya. Malthus melangkah lebih jauh dengan mengusulkan investasi pekerjaan umum dan barang mewah swasta sebagai solusi yang mungkin untuk ekonomi melalui kemampuan mereka untuk meningkatkan permintaan dan kemakmuran. Dia mengkritik mereka yang menghargai pengamatan sebagai suatu kebijakan yang tidak mengenal batas. Sebaliknya, ia berargumentasi bahwa prinsip-prinsip penghematan jika diterapkan secara berlebihan akan menghancurkan motivasi produksi. Untuk memaksimalkan kekayaan, suatu negara harus menyeimbangkan kekuatan untuk memproduksi dan keinginannya untuk mengkonsumsi. Faktanya, Malthus sebagai seseorang ekonomi yang peduli dengan apa yang disebutnya sebagai masalah kekayaan atau sebagaimana sekarang disebut masalah resesi atau depresi ekonomi, dapat dikatakan telah mengantisipasi penemuan ekonomi yang dibuat oleh para ekonomi Inggris John Maynard Keynes dan pada tahun 1930-an. Dan yang terakhir, saran terhadap Thomas Robert Malthus. Mendasarkan terhadap Malthus adalah kegagalan yang mengekspresi revolusi pertanian Inggris yang sedang berlangsung, yang pada akhirnya menyebabkan produksi pangan memenuhi atau melampaui pertumbuhan produk dan memungkinkan kesejahteraan bagi lebih banyak orang. Malthus juga gagal mengantisipasi meluasnya penggunaan alat kontrasepsi yang berdampak pada menurunnya angka kesuburan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.